Terpujilah Engkau Bapa di surga yang senantiasa hadir oleh Roh-Mu yang kudus di dalam hidup kami. Saat ini kami mau berdiam diri, urapi dan kuduskan kami mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki kami, roh, jiwa, tubuh kami, pikiran, perasaan kami. Kami tundukkan di bawah otoritas Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ditaburkan di tanah yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Tema firman Tuhan yang diberikan sungguh luar biasa, ya. The peace of our Immanuel, dan subtema compassion kemanusiaan. The peace of our Immanuel diambil dari Yesaya 7 ayat 14. Mari kita buka firman Tuhan, ya. Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 8 ayat 8. Maksud daripada Yesaya 7 ayat 14 dan tiba-tiba ke Yesaya 8 ayat 8 sebenarnya adalah berbicara Immanuelnya. Nah, namun ada konteks di balik Immanuel ini yang akan kita renungkan. Tapi kita baca dulu firman Tuhan. Yesaya 7 ayat 14, demikian firman Tuhan. 2 ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Serta menerobos masuk ke Yehuda, Ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Subtema yang selanjutnya adalah compassion kemanusiaan. 1 Yohanes 4 ayat 21 demikian firman Tuhan. 2-3 ya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Yesaya 2 ayat 6 sampai 12. Yesaya 2 ayat 6. Kita baca bersama-sama ini yang panjang ini subtemanya. 2-3 ya. Sungguh telah membuang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda, tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh Allah. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri, dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Masuklah di sela gunung batu, dan bersembunyilah dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta Allah menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Amin. Jadi sepertinya subtema ini kalau saya gabung, ya, ini adalah suatu pesan Tuhan bahwa kalau kita mengasihi Allah, ya, kita harus juga mengasihi saudaranya. Saudaranya ini, kenapa kalau saudaranya ini berbicara saudara seiman, ya, saudara seiman.
Namun Yesaya 2 ayat 6 ayat sampai 12 ini berbicara di mana Tuhan membuang umat Israel yang menduakan Tuhan dengan emas, perak berhala, dan Tuhan akan menghukum semua orang yang congkak dan angkuh. Maksud pesan Tuhan adalah kalau kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi saudara kita, saudara seiman, dan juga mengasihi orang-orang yang terhilang, yang angkuh, yang congkak, yang hidupnya dalam berhala. Kita harus mengasihi mereka juga. Jangan mereka terus tersesat. Itulah pesan Tuhan. 6M adalah untuk mereka yang tersesat, yang congkak, yang angkuh, yang hidup pada ilah-ilah zaman saat ini. Dan ini menjadi suatu hal yang penting bagi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dan kita mau mengasihi sesama kita yang tersesat, jangan kita sendiri yang tersesat. Bagaimana orang buta dapat menuntut orang buta? Ya. Dan bagaimana orang yang sakit menolong orang yang sakit? Ingat, gereja Santosa Asi itu kudus, kuat, kasih. Bagaimana engkau mengasihi kalau engkau tidak kuat? Bagaimana engkau kuat kalau engkau tidak kudus? Engkau akan kuat tatkala engkau kudus, bukan kudis. Kalau engkau kudus, menguduskan dirimu dan dikuduskan oleh Allah. Kenapa? Menguduskan diri dan dikuduskan oleh Allah karena kita senantiasa cenderung natur dosa. Kita melatih diri kita berusaha untuk berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Kita belajar untuk menahan diri, menguduskan diri. Tapi cenderung dari buka mata kita cenderung berbuat dosa. Oleh sebab itu kita memohon pengudusan Tuhan karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Immanuel, ya. Kenapa dikatakan Immanuel? Jadi gini ceritanya, konteks ke belakang ada suatu keadaan yang sangat genting saat itu, di mana Raja Ahaz, ya, Ahaz melihat ada dua kerajaan Israel dan Aram yang bersatu mau menyerang Yerusalem. Saat itu Yerusalem di bawah Yehuda. Yerusalem di bawah Yehuda. Nah, dua kerajaan Israel dan Aram mau menyerang Yerusalem. Dalam ketakutan itu, Ahaz bukannya percaya, tapi dia tidak percaya sampai ada kalimat di dalam ayat 9b dikatakan yang juga menginspirasi Bapak Gereja Agustinus. Jikalau kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak terpercaya. Dalam ketidakpercayaan Ahaz itu, Tuhan mengutus Nabi Yesaya menyampaikan berita Immanuel. Jadi dalam ketidakpercayaan manusia, dalam ketidakberdayaan manusia, Tuhan Allah selalu hadir dalam bentuk Immanuel. Amin. Ini penting. Ini penting. Ya, saya ulang. Dalam ketidakpercayaan manusia, manusia tidak percaya. Ahaz tidak percaya. Dalam ketidakberdayaan manusia, dari mulai manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak berdaya dengan dosa. Sampai Tuhan Allah menurunkan 10 hukum dengan satu tujuan apa? Allah sangat rindu bersekutu dengan umatnya. Bapak Ibu saudara baca itu ada 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah, di dalam air, di bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sampai yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu.
jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menginginkan rumah sawu. Semua dibuat oleh Allah untuk satu tujuan. Allah tidak mau terpisah dengan umatnya. Namun manusia tetap tidak berdaya. Selalu saja meskipun sudah diberikan 10 hukum Taurat, tetap membunuh, tetap berzina, tetap mencuri. Allah melihat ketidakberdayaan manusia. Sampai Allah terus bertindak. Immanuel adalah suatu bentuk bahwa dalam ketidakberdayaan manusia atas dosa, Allah tetap menyertai kita dengan apa? Mengutus anaknya. Di dalam Yesaya, nubuatan Yesaya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini nubuatan. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Artinya apa? Allah menyertai kita. Menyertai kita dalam ketidakberdayaan kita atas dosa. Tidak berdaya. Selalu terjadi apa? Korban menghapus dosa. Korban menghapus dosa terus. Berbuat dosa, korban menghapus dosa. Berbuat dosa, korban menghapus dosa. Sampai Tuhan memporak-porandakan di bait suci itu semua meja-meja, bentuk-bentuk daripada korban menghapus dosa, terkukur, ayam semua dibuat, dibalikan. Kenapa? Di situ firman Tuhan, cinta untuk rumahmu menghanguskan. Karena begitu cintanya Tuhan Yesus itu, dia melihat korban-korban ini nggak ada artinya. Aku harus turun sendiri mati di atas kayu salib. Amin. Cinta untuk rumahmu, cinta untuk rumahku menghanguskan aku, kata Tuhan. Yang memporak-porandakan itu. Itu adalah suatu tanda bahwa apa? Allah menyertai kita. Immanuel. Dia hadir dalam ketidakberdayaan kita. Dia hadir dalam ketidakpercayaan kita. Melalui tema ini kita melihat janji Allah yang luar biasa. Ya. Salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia adalah penyertaan. Manusia butuh teman. Apa saya bilang? Butuh teman. Manusia butuh teman. Allah pertama kali menciptakan Adam. Firman Tuhan apa? Tidak baik manusia itu Tidak baik manusia seorang diri. Dan ini luar biasa Allah itu. Ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Penciptaan Adam pertama kali, Allah berfirman apa? Tidak baik manusia seorang diri. Ya, lihat. Tadi coba buka tadi yang firman Tuhan yang pertama kali kita baca itu. Ya. Bukan ini, yang pertama yang di apa di warteg. Ya, di Sabara Rasul. Coba. Yang Bapak Ibu Saudara kita baca. Jadi, ya itu sih. Coba baca. Sabara Rasul 1. Nah, sudah ya. Di situ ya Tuhan naik ke surga. Waktu Tuhan naik ke surga, dia mempersiapkan tempat bagi kita. Coba kita buka di dalam Yohanes 15. Yohanes 15. Sorry, Yohanes 14. Yohanes 14. Yohanes 15 Yohanes 14.
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Nah, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun Berada. ya kan? Nah, kemudian Tuhan bilang seperti ini. Jadi ada dua hal dalam kenaikan Tuhan. Ada dua hal. Yang pertama, engkau punya warga negara kerajaan surga. Saat ini saudara warga negara Indonesia. Punya KTP? Punya. Saat yang sama kita memperingati kenaikan Tuhan, saudara punya KTP warga negara surga, WNS. Amin. Ini kita peringati hari ini. WNS. Ya, WNS. Nah, apa kewajiban Pak Pastor sebagai warga negara Indonesia? Haleluya. Haleluya. Apa kewajiban Bapak warga negara Indonesia? Tahan pajak. Karena apa bayar pajak? Karena memang Tuhan sudah perintahkan. Ya, di mana logam itu dia? Waktu logam, ahli Taurat para Farisi bertanya, ya kan? Mengenai pemerintah, taat atau enggak? Kan logam itu dia. Lambang siapa? Lambang Kaisar. Maka Berilah pada Kaisar. apa yang harus? Ya, berarti warga negara kerajaan Indonesia, WNI, bayar itu adalah kewajiban. Kewajiban opung sebagai warga negara kerajaan surga apa? Beritakan Injil. Taat dan setia. Itu tadi, kan tadi itu tadi yang di epistel tadi kan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Ya. dan kamu akan Jadi saksi. kemana? Seluruh dunia. Itu kewajiban. Haleluya. Jadi kewajiban Bapak sebagai warga negara surga adalah menjadi saksi. Bayar pajak nggak? Bayar. Bayar. Di mana tertulis bayar pajak? Maleaki. Persepuluhan. Itu adalah kewajibanmu. Dan kewajiban warga negara Indonesia bayar pajak 11%. Ngeri ya. Alkitab aja menyuruh kita cuma 10%. 10% per bulan, tapi lebih ngeri lagi di 11% ya. Amerika cuma 7% ya. Kita 11%. Kita wajib bayar per bulan, dan tidak engkau punya pendapatan berkurang. Saya bersaksi sampai hari ini, saya rajin bayar per bulan. Dari mulai mama saya kasih saya uang jajan. Mama saya kalau ngasih saya dulu uang jajan, sisihkan per bulan. Sampai hari ini pendapatan saya tidak turun. Amin. 11% kesebelasan. Jadi 11. Membingungkan. Artinya tim. Coba saya mau tanya dulu. Siapa di sini yang sudah mulai bayar per bulan? Minta. Ujuk tangan ayo. Wah, ini nggak ada yang mau bayar per bulan ya? Coba, kenapa kamu nggak bayar per bulan? Gak ada uangnya. Gak terima uang. Kamu terima uang itu dari siapa saja, mulai belajar setia kasih per Tuhan. Kasih per bulan, itu janji Tuhan. Amin. Haleluya. Itu janji Tuhan. Jangan kamu bukan takut kan? Ini janji Tuhan yang jelas-jelas dikatakan, Ujilah. ujilah aku. Firman Tuhan kata ujilah aku. Jadi dia tidak
tidak main-main kalau soal itu. Untuk perpuluhan dia tidak main-main. Oleh sebab itu, jangan kita juga main-main. Allah tidak main-main. Kamu siapa kan? Yang laki-laki tidak perlu sendiri. Kau udah kasih perpuluhan? Kenapa kau belum kasih perpuluhan? Karena kau tidak percaya. Ya. Nah, dalam ketidakpercayaan manusia, terus Allah selalu hadir. Saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu perlu sakit dulu kah sehingga kau kasih perpuluhan? Enggak. Iya kan? Apakah engkau membutuhkan tanda bahwa Immanuel Allah menyertai kita? Saya tanya. Hidup ini manusia sering minta tanda. Iya. Manusia sering minta tanda penyertaan Tuhan. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat 20, dan dengan berani saya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Saya ulang. Aku berkenan, Allah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Artinya tidak ada salahnya kau meminta tanda kepada Tuhan kalau kau tidak percaya. Lihat baik-baik. Ada Musa minta tanda. Gideon minta tanda. Hizkia dalam dia memohon agar umur dia diperpanjang, dia minta tanda. Ahas dalam ketakutannya dikepung, dia minta tanda. Tidak ada salahnya kau minta tanda. Dan engkau yang tidak kasih perpuluhan, tidak salah kau minta tanda. Benarkah Tuhan firman-Mu yang mengatakan perpuluhan ini harus dilakukan? Aku minta tanda. Harus. Tunggu, biarin aja. Kadang-kadang orang minta tanda, akan Tuhan kasih tanda. Bahkan orang yang kecil hatinya, Tuhan akan berikan tanda. Kalau engkau mengeraskan hati, Tuhan akan memberikan kamu tanda. Tuhan Yesus setia. Oleh sebab itu jangan keraskan hatimu. Saya ulang, jangan keraskan hatimu. Ada banyak orang duduk mendengarkan firman Tuhan, tapi firman Tuhan tidak melawat dia sama sekali. Karena apa? Dia bagaikan orang yang melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Maka Tuhan akan terus mengeraskan hatinya seperti Israel. Oleh sebab itu kalau engkau melihat, dia akan terus melihat. Dan kalau engkau mendengar, bukalah telingamu seperti Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, dan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang kedua adalah bukti untuk percaya. Immanuel, Allah menyertai kita. Tapi kadang-kadang apakah kita butuh bukti untuk percaya? Silahkan, nggak ada masalah. Hari ini memperingati kenaikan Tuhan, pesan Tuhan yang sangat kuat. Apakah Bapak Ibu membutuhkan bukti untuk percaya bahwa Immanuel, Allah menyertaimu? Thomas dalam Yohanes 20:25, dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Saya ulang, salahkah Thomas tidak percaya? Tidak salah. Tidak salah. Manusia, salahkah kau tidak percaya? Tidak salah. Tidak ada salahnya kau tidak percaya. Karena apa? Karena memang manusia adalah makhluk yang rasional, butuh melihat,
butuh mendengar. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu bahwa engkau tidak bisa sendiri. Yang paling menakutkan dari manusia adalah saat dia kesepian. Maka dia katakan, tidak baik seorang manusia ini seorang diri. Tuhan tahu betul bahwa Thomas membutuhkan bukti untuk percaya. Maka dia hadir. Dan Tuhan hadir saat itu di upper room. Tuhan Yesus hadir di upper room saat pintu-pintu itu terkunci. Dari mana maksudnya? Halo? Dari mana maksudnya? Semua pintu jendela terkunci. Tiba-tiba dia ada. Dan dia berkata kepada Thomas, inilah anak. Dia tahu bahwa manusia, Thomas adalah lambang bentuk manusia yang rasional. Ada banyak gen-Z sekarang rasional, sangat rasional, sangat membutuhkan bukti untuk percaya. Nggak ada salahnya. Dan Tuhan hadir untuk memberikan bukti kepada kita. Immanuel. Saat engkau ingin masuk lebih dalam untuk percaya, minta bukti. Tidak salah. Yang salah adalah yang selanjutnya. Ini. Mana? Yang lalu. Sudah sering melihat tanda dan bukti, tapi tetap tidak percaya. Hantu lah. Halo. Yang berbahaya adalah saudara sudah sering melihat bukti, sudah sering melihat tanda, tapi tetap tidak percaya. Dekil. Lihat murid-murid ini. Saat di perahu bersama dengan Yesus terkena badai. Matius 8 ayat 25. Ya. Datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Tuhan, tolonglah kita binasa. Bayangkan ini saya kutip ini. Hidup berjalan bersama Yesus, namun seakan-akan ia tidak ada. Jadi apa artinya Immanuel dalam hidup? Halo? Engkau yang tiap hari Minggu, jangankan tiap hari Minggu, ini mahasiswa-mahasiswa ini harus sering ditegur. Kenapa? Bukan saudara, mereka tiap pagi pistol. Halo? Tiap pagi pistol kan? Hah? Tiap pagi pistol. Berarti kalau tiap pagi pistol berarti apa? Immanuel, Allah menyertaimu. Kau berjalan bersama Tuhan. Tapi seakan-akan Tuhan tidak ada di sampingmu. Kenapa? Engkau nonton film porno. Engkau dikatakan jangan pacaran. Engkau texting, I love you, I love you. Engkau berjalan bersama Tuhan, tapi engkau tidak merasa Tuhan ada di sampingmu. Dan engkau melanggar peraturan sekolah. Engkau mendustai Roh Kudus. Engkau membohongi Tuhan. Apakah engkau tidak takut sama sekali? Tuhan itu Maha Kuasa. Dia sanggup memberhentikan nafasmu saat ini juga. Jangan engkau mendustai Tuhan. Jangan engkau berjalan seakan-akan bersama Tuhan. Engkau berpuasa setiap hari Rabu, tapi hidupmu tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Apa artinya Immanuel itu bagimu? Engkau bagaikan pohon yang kering yang sebentar lagi dipotong dan dibuang ke dalam api. Kenapa? Kau berjalan seakan-akan bersama Tuhan, tapi dia tidak ada.
engkau mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, Elia setelah dahsyatnya melakukan pekerjaan Tuhan, 400 nabi Baal, 450 nabi Baal, dan 400 nabi Asitoret. Baru sembeli. Dia yang membuat, saya katakan membuat karena dia berdoa. Nabi ini, Nabi Elia, dia berdoa dan tanda api turun dari langit menyambar habis korban. 1 Raja-Raja 18 ayat 38 di Gunung Karmel. Kemudian dia bersembunyi di Gunung Horeb hingga Tuhan tegur dia. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Kalau hari ini Tuhan tegur saya, apa kerjamu di sini, hai David? Nangis hati saya. Kalau Pak Pastor Gibson ditanya, apa kerjamu hari ini, Pak Pastor? Apa kerjamu hari ini, Pak Enos? Apa kerjamu hari ini? Siapa namamu? Anak rohani saya ini. Andrea. Apa kerjamu, Tony? Setelah melakukan pelayanan yang luar biasa, ini terkadang kita ngomong tidak sesuai dengan kenyataan. Ngomong tidak sesuai dengan kenyataan. Luar biasa pelayanan. Oleh sebab itu, hati-hati mahasiswa-mahasiswi. Jangan engkau luar biasa dalam pelayanan, tapi tidak luar biasa di dalam Tuhan. Ada banyak orang luar biasa di pelayanan, tapi dia tidak luar biasa di dalam Tuhan. Pelayanannya luar biasa, tapi dia tidak luar biasa di dalam Tuhan. Dan selanjutnya, Immanuel dalam relasinya mengasihi saudara dan sesama yang tersesat. Jika Allah menyertai kita, Allah yang adalah kasih mengalirkan kasih-Nya di dalam kita agar kita mengasihi saudara dan sesama yang tersesat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi saudara itu gak usah sulit-sulit. Ya. Kalau kita mengatakan kita mengasihi saudara, tapi kita bikin dia pusing, itu gak mengasihi namanya. Yang saya sangat salut di sini adalah sama mahasiswa yang di sini, tapi dia udah nggak ada, pergi pelayanan. Siapa nama itu yang kehilangan handphone? Dia kehilangan handphonenya. Kau kehilangan handphonemu? Iya Bang. Tapi kau nggak kelihatan sedih. Tuhan akan gantikan yang baru. Dia mengasihi orang yang mencuri handphonenya. Sama kayak opung saya. Saya ingat banget opung saya luar biasa. Suatu ketika saya naik ke atas gunung. Saya naik ke atas gunung, saya mau lihat, mau ngecek. Hari Jumat saya turun ke bawah, pelayanan di Pandan. Hari Minggu kami pulang dari Pandan, jam-jam 12, jam 3 sampai di Ekmopal. Jam 3 tiba-tiba saya teringat, aku mau naik ke atas gunung, aku mau lihat nanasku. Karena hari Jumat aku lihat nanasku udah kuning-kuning. Aku udah, hari Minggu aku panen. Ya, naiklah aku ke gunung. Pas aku naik ke gunung, nanasku nggak ada. Jadi panen orang. Jadi panen orang.
dan aku tahu saya akan panen. Wah, ini pasti masyarakat kampung ini. Ya. Pemuda-pemuda kampung ini yang aku sering doakan tiap malam, tiap pagi. Aku sering doakan mereka dalam doa Biston pagi maupun malam. Dia ini yang makan nanas. Dan opung Abu tiba-tiba pagi-pagi hari Senin pagi, nanasku hilang di atas semua. Ini dicuri masyarakat kampung ini yang tiap hari aku doakan. Aku kecewa sama mereka pun. Tapi jawaban opung gua, kau yang bikin pohon nanas itu berbuah. Enggak. Kau yang menanam, iya. Kau yang bikin pohon itu berbuah, enggak. Apa hakmu marah sama pohon nanas, sama penduduk kampung ini? Saya ingat Eldon itu. Dia enggak marah. Ada teman-temannya serigala berburu domba. Kalau serigala berburu domba, dia teman-teman tapi ngambil, ya kan? Teman-temannya ini serigala berburu domba. Tapi Eldon sudah mengenapi firman Tuhan bahwa dia diutus Tuhan kepada serigala. Amin. Haleluya. Haleluya. Kan? Coba lihat kanan kirimu. lihat Mas balik bahwa kau ada di antara serigala, kan? Berburu domba. Teman-teman, senyum-senyum, berdoa-berdoa, kanan kiri berdoa, di berlutut di dia. Tapi ternyata dia ngambil. Dan Eldon sudah mengasihi saudara. Mengasihi saudara itu artinya dalam, apalagi di asrama ini, waktu berdoa jangan panjang-panjang. Kenapa? Ikanmu hilang, ayam hilang. Berdoa singkat dan bijak. Kenapa? Mata satu untuk Tuhan, mata satu untuk ikan. Biasa begitu kan? Supaya ikan ini tidak hilang. Tapi Eldon, dia tidak seperti saudara. Kenapa? Dia sudah rela dalam hidup ini, matanya tertutup dan dia berdoa. Terpujilah Tuhan. Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, kata Eldon. Ikan hilang, puji Tuhan. Handphone hilang, puji Tuhan. Tahu opung saya bilang apa? Yang paling saya sangat menghibur saya, opung saya bilang apa? Mereka membutuhkan nanas itu. Pernah nggak saudara berpikir bahwa kalau handphone saudara hilang berarti ada yang Membutuhkan. ini dalam. Kalau gitu mulai sekarang, duit handphone taruh aja dan ada yang butuh Tuhan. Aku mengasihi saudaraku sebab mereka butuh. Itu namanya mengasihi saudara kita. Amin. Amin. Jangan engkau takut, jangan kau khawatir. Tuhan sanggup gantikan itu berlipat kali ganda. Tempatkan selalu, tempatkan selalu pemikiranmu pada orang tersebut. Makanya kalau kita ada orang melakukan sesuatu hal yang tidak baik, selalu tempatkan di posisi orang itu dulu. Jangan langsung bilang, kenapa? Kamu mencuri, kamu jahat, kamu melakukan dosa. Tempatkan dulu, kenapa dia mencuri. Ada banyak orang yang tersesat
yang membutuhkan wajah Tuhan di dalam dirimu. Kenapa? Immanuel. Kalau Allah yang adalah kasih dan Dia ada di dalam engkau, pastikan waktu orang yang tersesat melihat wajahmu, dia melihat terang Tuhan, menerangi kegelapan hidupnya. Amin. Apakah kau bisa menjadi terang Tuhan yang menerangi kegelapan hidup orang? Bagaimana kau menjadi terang Tuhan kalau dirimu sendiri gelap? Kalau kau tidak mau mengampuni, tidak mau merelakan, tidak mau mendoakan mungkin iya, karena mudah mendoakan. Tapi masuk lebih dalam ke dalam aplikasi doa itu. Apakah kau pernah menangis dalam doamu untuk orang yang tersesat? Tuhan, aku mau pulihkan dia. Itu penginjilan terbaik. Penginjilan terbaik mendoakan orang yang tersesat sampai menangis. Engkau merampas dia dari tangan iblis dan berkata, Tuhan, aku mau kau mengasihi orang ini. Bawa dia ke surga. Aku mau dia juga menjadi warga kerajaan surga, Tuhan. Jangan cuma saya. Itu adalah subtema kita. Subtema kita, jika engkau mengasihi Allah, engkau harus mengasihi saudara. Dan engkau harus mengasihi juga orang-orang yang tersesat. Yang terakhir, kasih tanpa batas. Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, paling hina. Jadi nggak ada batasnya. Yang paling hina berarti apa? Kasih tanpa batas. Jangan cuma mengasihi orang yang mengasihimu. Allah menerbitkan matahari juga untuk orang berdosa. Apa bedanya kau kalau kau mengasihi orang yang mengasihimu? Gak ada bedanya. Orang lain juga mengasihi orang yang mengasihi. Apa yang membuat kasih Allah hidup di dalam kau adalah engkau mengasihi orang yang paling hina, bahkan engkau mengasihi orang yang berbuat jahat kepadamu. Waktu engkau mengasihi tanpa batas waktu, tanpa batas situasi, tanpa batas sesama. Les Brown berkata, tak ada batasan dalam hidup kecuali yang kamu buat sendiri. Unlimited. Kasih Allah yang tidak terbatas. Let it flow in you. Mengalir dari dalam kau. Kalau dia mengasihi kau tanpa batas, maka kau jangan membuat batasan. Meledak kau. Ya. Sama aja kayak pipa disumpal. Kalau Allah mengalir dengan deras dan kau menyumpalnya, kau meledak. Kalau nggak meledak, kau busuk. Pipa busuk. Penuh dengan kotoran. Waktu Allah mengasihi tanpa batas, mengalir. Makanya kalau orang diberkati, dia tidak memberkati. Lama-kelamaan dia sakit. Karena busuk dia. Dia simpan-simpan buat dirinya dulu. Ini juga harus mengalir. Pipa 10 in, layaknya 10 in. Terus 10 in kasih 1 in. Lama-lama banyak kotorannya. Nyumpel. Itu lihat kontraktor. 10 in dari atas. Kalau keluarnya 1 in, kotoran banyak kok. Nyumpel. Busuk. Kalau dibuka bau banget itu. Korupsi. Maka kasih Allah yang tanpa batas
Supaya firman Tuhan memberkati kita di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dalam ketidakpercayaan manusia, dalam ketidakberdayaan manusia, Tuhan Allah selalu hadir dalam bentuk Immanuel. Bapak, Ibu, Saudara semua yang hadir butuh Immanuel, butuh tanda penyertaan Tuhan. Minta tanda, maka Tuhan pasti kasih. Bapak, Ibu, Saudara butuh Immanuel, butuh bukti untuk lebih percaya. Ampunilah kami orang yang tidak percaya. Minta tanda, maka Tuhan kasih tanda. Tapi di dalam semuanya, setelah engkau melihat tanda penyertaan Tuhan, bukti penyertaan Tuhan, janganlah kamu tidak percaya. Hati-hati, jangan degil dan keras hati. Immanuel, kita berjalan bersama Allah dan kasih Allah di dalam kita. Orang melihat Kristus di wajah kita dan dalam tindakan kita. Jangan berbicara penginjilan 6M, ini aja dilakukan udah keren. Gak usah kejauhan juga. Dan waktu engkau berjalan Kristus di dalam kau, orang tersesat bertobat. Engkau duduk di samping busway, kalau Kristus kasihnya di dalam kamu, orang itu yang tersesat itu pun merasa nyaman. Ada damai Tuhan. Tapi engkau harus dalam terang Kristus. Jangan kau gelap. Kalau kau gelap, gak ada nyaman-nyamannya juga sama orang lain yang gelap. Yang gelap sama gelap ya sama-sama nyaman dalam kegelapan. Kasih tanpa batas adalah Immanuel. Tuhan menyertai kita. Shalom. Kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Dengan nasihat firman Tuhan yang keras, Dia adalah Immanuel. Engkau Allah yang tetap senantiasa menyertai kami oleh Roh-Mu yang kudus. Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga, yang kami peringati hari ini, menyadarkan kami bahwa hidup kami adalah warga negara surga. Terima kasih Tuhan, agar kami setia menjadi saksi-Mu, melakukan kewajiban kami di bumi ini dalam status warga negara surga kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.